Selamat pagi, siang, atau sore Ibu Naila. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Kami mempresentasikan proyek satu marketing kami dengan produk Samsung Sound Air Power Max, your on-the-go solution for active host. Baik, di sini ada company background dari PT Samsung Electronics Indonesia, dan di sini ada beberapa alasan kenapa kami memilih PT Samsung untuk mengadopsi produk kami. Nah, yang pertama, Samsung itu merupakan pemimpin global yang memiliki keahlian dalam elektronik, baterai, dan perangkat pintar. Nah, Samsung ini juga memiliki keahlian dalam menggabungkan berbagai fitur teknologi. Dan kami mengetahui bahwa Samsung memiliki R&D yang kuat serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Oke, selanjutnya kami sudah menemukan data PESTEL dari Samsung sendiri yang di mana ada political, economical, social, teknologi, legal, dan environmental. Nah, di sini kami memberikan kesimpulan bahwa lingkungan makro pada saat ini itu akan menguntungkan bagi Samsung. Kenapa? Karena adanya peningkatan daya beli di kelas menengah Indonesia itu akan membuka peluang untuk produk inovatif seperti produk kami yang akan memenuhi kebutuhan konsumen. Kelompok kami juga menggunakan portal Five Forces Analysis sebagai pembahasan pada produk kami. Dalam industri powerbank 3-in-1, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing di pasar. Pertama, yaitu ancaman dari pesaing baru sangat tinggi, mengingat kemudahan akses ke teknologi dan sumber daya. Namun, produk inovatif dan strategi pemasaran yang kuat dapat menjadi kunci keberhasilan. Kekuatan pemasok berada pada tingkat sedang hingga rendah karena terdapat banyak komponen alternatif yang tersedia. Di sisi lain, ancaman dari produk pengganti berada di level menengah sebab nilai tambah pada produk 3-in-1 sulit digantikan oleh produk lain. Nah, bargaining power pembeli cukup tinggi, mengingat banyaknya pilihan di pasar. Untuk mengatasinya, penting bagi perusahaan menciptakan loyalitas melalui inovasi produk. Terakhir, persaingan di antara pemain industri sangat ketat yang menuntut strategi diferensiasi dan inovasi keberlanjutan. Selanjutnya untuk idea generation, kami menggunakan on-the-go essential for active lifestyle. Kami telah mengembangkan 3 ide produk inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang dinamis dan selalu bergerak. Yang pertama yaitu kipas, powerbank, dan juga speakers. Dirancang untuk pengguna yang menghadiri acara outdoor seperti konser, di mana mereka membutuhkan solusi untuk tetap nyaman, mendinginkan diri, mengisi daya, dan menikmati musik. Lalu yang kedua adalah phone stand dan juga powerbank. Ditargetkan untuk para pekerja digital yang sering bekerja pada perangkat mobile. Produk ini memungkinkan pengguna untuk mengisi daya sembari menjaga perangkat tetap tegak, membuatnya sangat berguna bagi mereka yang membutuhkan efisiensi dalam bekerja. Lalu yang terakhir yaitu Wi-Fi plus powerbank. Produk ini menggabungkan kebutuhan, konektivitas, internet, dan pengisian daya. Sangat relevan untuk para traveler dan pekerja remote yang sering membutuhkan akses internet dimanapun. Jadi Samsung Sound Air Power Max ini adalah powerbank yang dilengkapi dengan mini fan dengan Bluetooth teknologi dan Bluetooth speaker. Jadi produk ini memang dirancang sebagai solusi portable bagi konsumen yang suka beraktivitas di luar rumah. Di praktis, dalam satu genggaman saja sudah multifungsi. Spesifikasi produk ada sebagai berikut, dan produk ini dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen karena produk ini hemat ruang dan mudah dibawa kemana saja, dan produk ini juga multifungsi. Kemudian produk ini juga bisa bersaing karena ada diferensiasi produk dibandingkan dengan powerbank pada umumnya. Kemudian juga belum ada produk dari merek setara dengan Samsung yang menawarkan nilai yang sama dalam satu produk. Kemudian ada reputasi Samsung yang sudah cukup baik di bidang teknologi. Dia ini layak untuk diproduksi karena potensi pasar produk ini cukup besar melalui fitur multifungsi yang ada dari dalam produk yang portable. Kemudian produk ini juga mampu dijual dengan harga premium. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai STP. Yang pertama di sini ada segmenting, bagian demografi. Usia yang kami tetapkan di sini adalah 18 tahun sampai 40 tahun. Kemudian pendapatan sendiri, kelas menengah ke atas, dan pekerjaan lebih kepada profesional muda, konten kreator, dan traveler yang sering melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian psikografi sendiri, seperti yang sudah saya mention tadi, aktif dan cenderung melakukan aktivitas di luar ruangan, serta terbiasa menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua ada targeting. Target utamanya di sini yaitu profesional muda yang sangat mobile, sering melakukan aktivitas di luar ruangan, seperti berpergian dan olahraga maupun bersosialisasi. Kemudian yang kedua, ada target sekundernya yaitu penggemar aktivitas luar ruangan, seperti sering menghadiri festival, konser, berkemah, maupun hiking. Kemudian untuk positioning sendiri, di sini sebagai salah satu perusahaan elektronik global, Samsung terus berinovasi untuk mendorong perkembangan teknologi dengan tetap berfokus pada kualitas produk dan keunggulan kompetitif di pasar. Samsung Sound Air Power Max sendiri hadir sebagai produk inovasi elektronik Samsung yang menggabungkan fitur power bank dengan fitur tambahan lain yaitu mini fan dan Bluetooth speaker. Selanjutnya di sini ada customer value proposition. Yang pertama ada kenyamanan dan kepraktisan bagi pengguna. Yang kedua ada produk multifungsi 3-in-1, yaitu power bank, bladeless mini fan, dan Bluetooth speaker. Kemudian yang ketiga ada produk berkualitas tinggi dan tahan lama. Selanjutnya bagian competition, di sini kami menetapkan 2 kompetitor utama yaitu Xiaomi dan Anker. Yang pertama di sini ada produk differentiation di mana ketiga merek tersebut sama-sama memiliki jajaran produk yang inovatif dan juga beragam serta memadukan teknologi canggih. Tetapi di sini Samsung menjadi lebih menjadi pemimpin dalam diferensiasi produk. Kemudian yang kedua ada brand versatility di mana Samsung dan Xiaomi sama-sama memiliki produk yang beragam. Di sisi lain, Anker hanya memiliki produk terspesialisasi saja yang berfokus pada aksesoris pengisian daya, produk audio, dan
perangkat lainnya. Kemudian yang ketiga, brand reputation sendiri. Samsung dan Xiaomi sama-sama, lebih dikenal oleh pasaran global karena memiliki, jaringan distribusi yang lebih luas, baik daring maupun luring. Sedangkan untuk Anchor sendiri hanya beroperasi pada pasar daring saja seperti Amazon dan situs webnya sendiri, sehingga cenderung jarang lebih dikenal di pasar secara global. Kemudian yang terakhir ada digital marketing. Di sini Samsung, Xiaomi, dan juga Anchor sama-sama, menggunakan strategi pemasaran digitalnya baik melalui e-commerce maupun, pemasaran secara langsung. Selanjutnya masuk ke bagian estimasi pasar. Di sini berdasarkan wawancara target market, terdapat masukan harga mengenai produk kami, yaitu range sekitar 700 sampai dengan 900.000. Kemudian, selanjutnya di sini ada market size menggunakan TAM Samsung. Yang pertama, TAM kami menetapkan pasar power bank di Indonesia itu sekitar 97,5 juta US dollar pada tahun 2023 berdasarkan data yang kami dapatkan dari Indonesia Powerbank Market. Kemudian untuk SAM sendiri kami menetapkan ukuran pasar atau pangsa pasar Samsung di Indonesia itu pada kuartal 1 2024 sekitar 17,3%, sehingga nilai SAM itu dapat diestimasi sebesar 16,86 juta US dollar. Kemudian terakhir untuk SOM sendiri, di sini kami menetapkan pelanggan powerbank Samsung karena tidak ada data spesifik yang mengatakan pelanggan powerbank Samsung. Di sini kami mengasumsikan dengan pertumbuhan tahunan dari pasar powerbank di Indonesia sebesar 2,6% dikalikan dengan SAM yang sudah kami dapatkan tadi 16,86 juta US dollar sehingga didapatkan 438.000 US dollar untuk SOM. Oke, selanjutnya ada financial projection yang dimana kami udah menghitung operational cost-nya yang menghasilkan 61.520.000 dan di sini kami juga udah menghitung HPP-nya yang dimana harga dari produk kami itu 615.200 dan kami akan mengambil margin 30% yaitu labanya itu sekitar 184.800 dan kami akan menjual dengan harga 800.000. Nah, di sini untuk bulan pertama kami akan memproduksi 100 barang dan untuk tahun itu kami akan memproduksi 1.200 barang maksudnya. Nah, di sini kami juga udah memproyeksikan projection sales yang dimana kami mengasumsikan akan ada kenaikan 10% dari konsumen setiap tahunnya. Terus juga ini ada estimasi OPEX dan ada investment cost share serta kami sudah memproyeksikan adanya cash flow. Nah, di sini kami mendapatkan NPV positif yaitu 263.876.641 dan juga IRR 21,95% dan PI-nya 1,35. Sound Air ini mengalami proses pengembangan produk yang direncanakan dengan matang, dimulai dari perencanaan konsep dilaksanakan pada kuartal pertama. Tahap ini melibatkan identifikasi kebutuhan konsumen dan merumuskan solusi inovatif yang sesuai. Berlanjut ke riset pasar, pada bulan Februari hingga April, perusahaan melakukan analisis mendalam untuk memahami tren, preferensi konsumen, dan potensi kompetitor. Hasil riset ini menjadi dasar bagi desain produk yang akan berlangsung di selama kuartal kedua. Pada tahap ini, tim desain bekerja untuk menciptakan produk yang tidak hanya fungsional, tapi juga menarik dari segi estetikanya. Setelah desain diselesaikan, produk memasuki fase prototyping. Disinilah ide berubah menjadi bentuk nyata untuk diuji. Fase ini akan diikuti dengan pengembangan produk lebih lanjut, memastikan bahwa Sound Air memenuhi standar kualitas dan siap untuk diluncurkan ke pasar. Nah, pada kuartal ketiga, lakukan tes marketing guna mengevaluasi respon pasar dan menyesuaikan strategi peluncuran. Setelah semua tahapan pengujian ini selesai, komersialisasi produk direncanakan untuk dimulai pada awal tahun kedua. Kelompok kami juga melakukan interview dan juga survei pada target market, yaitu dengan aspek intensitas mereka menghadiri konser atau acara di outdoor dengan menggunakan power bank. Hasilnya adalah rata-rata mereka sering ke konser dan ke luar gitu, ke outdoor, sekitar 2-5 kali per bulan. Nah, itu menunjukkan bahwa produk kami itu berguna sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada fitur terpenting dari power bank yaitu fast charging, di mana ada aspek bahwa ukuran itu ringan, portable, dan bisa menjadi daya tarik sendiri gitu. Lalu yang ketiga adalah mereka tertarik beli power bank yang punya kipas angin dan speaker terintegrasi. Aspek atau harga sendiri berkisar antara Rp600.000 sampai Rp900.000. Fitur dari saran oleh interviewee dan juga dari responden kami bahwa fiturnya tuh pengen yang compact dan juga nggak ribet untuk bawa-bawa gitu, karena udah bawa banyak barang, kalau bawa barang lagi akan semakin banyak. Nah, mereka juga ingin baterai yang lebih besar, setidaknya bisa digunakan untuk 3-4 kali pengisian. Mereka juga ingin waterproof, tahan air, karena kalau di outdoor itu kalau misalnya tiba-tiba hujan, atau mereka ke tempat daerah-daerah yang traveler, tempat yang basah gitu, mereka tidak ingin barangnya cepat rusak. Nah, mereka juga ingin banyak slot USB untuk mengisi daya beberapa perangkat sekaligus. Nah, fitur yang kelompok kami pertimbangkan itu ada 2, yaitu tentang kapasitas baterai yang besar, baterai lithium ion dan juga lithium polimer. Itu kinerjanya lebih stabil. Lalu yang kedua adalah fitur yang waterproof, di mana waterproof ini menurut kami juga efektif untuk menambah daya tarik tersendiri gitu. Dalam pengembangan konten produk ini, kami juga sudah menentukan 3 segmen utama untuk produk. Pertama ada for the event enthusiast atau content creators yang kami pilih, yang mana itu untuk orang-orang yang lebih tertarik untuk event outdoor seperti konser maupun festival musik gitu.
Jadi, yang mana mereka tuh membutuhkan perangkat portable yang bisa mengisi daya dan mendinginkan tubuh selama acara, dan juga speaker Bluetooth untuk hiburan dan kenyamanan. Nah, kemudian yang kedua adalah for the travelers, ini lebih untuk orang-orang yang berlibur begitu, yang mana mereka membutuhkan perangkat multifungsi dan portable yang bisa memberikan kenyamanan, minivan dan power bank, dan juga hiburan yang bisa dinikmati bersama. Dan kemudian yang ketiga adalah for the outdoor activities. Yang ini lebih ke alam-alam begitu, ya, aktivitas mungkin camping, hiking, dan aktivitas lainnya yang antara alam tapi tidak intens. Ini tuh mereka yang membutuhkan perangkat yang versatile, durable, dan ringkas, yang bisa menawarkan kenyamanan dan juga hiburan di luar ruangan. Gitu. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.